Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saima Putri. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mapping fisika bab 7, yaitu tentang teori relativitas khusus. Selamat menyaksikan. Pada bab 7 ini kita akan mempelajari 4 materi, yaitu tentang relativitas Galileo Newton, eksperimen Michelson-Morley, relativitas khusus Einstein, dan kesetaraan massa dan energi. Pertama yaitu relativitas Galileo Newton. Relativitas Galileo Newton ini termasuk ke dalam relativitas klasik yang dimana hanya berkaitan dengan hukum-hukum gerak Newton saja. Nah, dalam prinsip relativitas Galileo ini dibangun berdasarkan dua postulat. Yang pertama adalah waktu adalah besaran mutlaknya, dan yang keduanya adalah hukum-hukum gerak Newton tidak berubah bentuk atau biasa disebut dengan invarian. Postulat pertama Galileo yaitu T sama dengan T aksen. Postulat kedua Galileo persyaratan terhadap hukum Newton yaitu F sama dengan M delta kuadrat X per delta T kuadrat sama dengan F aksen sama dengan M delta kuadrat X aksen per delta T aksen kuadrat. Kejadian relativitas Galileo menurut pengamat A, F sama dengan 0. Menurut pengamat B, F aksen sama dengan 0. Nah, bisa diberikan rumus yaitu delta kuadrat X per delta T kuadrat sama dengan delta kuadrat X aksen per delta aksen kuadrat sama dengan 0. Jika pada kecepatan kerangka acuan S aksen terhadap S yaitu sama dengan delta dalam kurung X aksen dikurangi X tutup kurung per delta T sama dengan V. Jadi, transformasi Galileo yang menghubungkan sistem kerangka acuan S dan S aksen yang memenuhi postulat relativitas Galileo yaitu X aksen sama dengan X ditambah V T. Kerangka acuan yang berlaku di dalam relativitas Galileo ini yaitu kerangka acuan inersial. Karena ketika menurunkan transformasi Galileo ini, kerangka acuan S aksen bergerak dengan kecepatan tetap yaitu V terhadap kerangka acuan S. Kerangka acuan inersial ini adalah kerangka acuan yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap terhadap benda yang sedang diamatinya. Ada sebuah contoh tentang relativitas Galileo ini. Misalkan kita sedang berada di dalam mobil, lalu kita melihat ke arah luar mobil, melihat bangunan yang ada di luar mobil. Di situ kita akan melihat bahwa kita seperti bergerak mengikuti gedung itu. Padahal saat kita membalikkan pandangan kita ke dalam mobil, ternyata kita tidak ikut bergerak karena kita sedang berada di mobil, jadi terasa seperti bergerak. Begitulah contoh dari kerangka acuan inersial ini, yaitu pada sistem relativitas Galileo Newton. Pada 1887, Albert Abraham Michelson dan Edward William Morley mencoba menemukan kecepatan mutlak bumi terhadap ether dengan membuat suatu alat ukur interferensi gelombang yang memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Michelson dan Morley mencoba mengukur kecepatan cahaya pada arah yang berbeda-beda dan cahaya ini bisa terdeteksi oleh alat ini karena cahaya itu bersifat gelombang dan diharapkan bisa membentuk suatu pola interferensi. Jika aliran air berkelajuan V dan gelombang pulsa berkelajuan U, maka waktu yang diperlukan untuk menjalar dari A ke B lalu balik lagi ke A bisa menggunakan rumus dengan T sejajar sama dengan TAB ditambah TBA sama dengan L per U ditambah V ditambah L per U dikurang V. Atau bisa dijadikan bentuk sederhana yaitu menjadi T sejajar sama dengan 2L per U dalam kurung 1 per 1 dikurang V kuadrat per U kuadrat. Waktu yang dibutuhkan untuk pulsa dalam perjalanan bolak-baliknya yaitu T tegak lurus sama dengan 2L per akar U kuadrat dikurang V kuadrat sama dengan 2L per U dalam kurung 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per U kuadrat. Rumus untuk
selisih antara waktu T sejajar dengan T tegak lurus yaitu dengan T sejajar dikurang T tegak lurus sama dengan 2L per U 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per U kuadrat dalam kurung 1 per 1 akar 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per U kuadrat dikurang 1 tutup kurung. Dalam percobaan Michelson-Morley ini digunakan L sama dengan 11M. Jadi jika memang ether itu ada, beda waktu yang diharapkan dapat diamati sebagai berikut, yaitu dengan T sejajar dikurang T tegak lurus sama dengan 11M per dalam kurung 3 dikali 10 pangkat 8 M dikali S pangkat minus 1. Nah, bisa dikalikan dengan dalam kurung 3 dikali 10 pangkat 4 M dikali S pangkat minus 1 dikuadratkan. Dan di bawahnya dibagi 3 dikali 10 pangkat 8 M dikali S pangkat minus 1 dikuadratkan 2. Jadi hasilnya yaitu 3,7 kali 10 pangkat minus 6 S. Satuannya itu adalah S. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu relativitas khusus Einstein. Di dalam relativitas khusus Einstein ini terdapat 4 materi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama transformasi Lorentz, yang dimana menggambarkan kerangka acuan inersial S dan S aksen yang memenuhi persyaratan prinsip relativitas khusus Einstein. Dalam transformasi Lorentz ini ada transformasi lengkap dari pengukuran S terhadap pengukuran S aksen. Rumus yaitu T aksen sama dengan T dikurang Vx per C kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi hampir mirip sama yang tadi, cuman berbeda dengan huruf C-nya dan U-nya. Dan ada satu lagi yaitu X aksen, yang dimana sama dengan X dikurang Vt per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, yang di sini bisa diartikan bahwa Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Yang kedua ada transformasi relativitas kecepatan, yang dimana ada rumusnya yaitu V aksen Z sama dengan Vz dalam kurung 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat tutup kurung pangkat 1 per 2 per 1 dikurang Vx per C kuadrat. Nah, jika V aksen X, V aksen Y, dan V aksen Z itu sama dengan kecepatan benda terhadap pengamat bergerak. Jika Vx, Vy, dan Vz itu kecepatan benda terhadap pengamat diam. Dan jika V yaitu kecepatan pengamat bergerak terhadap pengamat yang sedang diam. Yang ketiga ada akibat relativitas khusus, dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama kontraksi Lorentz dan yang keduanya dilatasi waktu. Rumus dari kontraksi Lorentz ini yaitu L aksen sama dengan LO akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Dengan L aksen ini sama dengan panjang suatu benda bergerak yang diamati oleh kerangka diam. Dan LO ini panjang benda bergerak pada suatu kerangka acuan. Dan V-nya yaitu sebagai kecepatan benda bergerak terhadap kerangka diam. Dan C-nya yaitu sebagai kecepatan cahaya dalam ruang hampa yang sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 M dikali S pangkat minus 1. Dilatasi waktu ini memiliki rumus sebagai yaitu delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, yang dimana delta T aksen ini yaitu selang waktu bergerak terhadap pengamat, dan delta T-nya sama dengan selang waktu diam terhadap pengamat, dan V-nya yaitu kecepatan pesawat yang besarnya mendekati kecepatan cahaya. Yang keempat, ada momentum dan massa relativistik yang dirumuskan ulang dari konsep lama menggunakan mekanik Newton dan perluasannya yang sesuai dengan prinsip relativitas khusus Einstein.
Di sini ada dua rumus, yaitu yang pertama adalah persamaan momentum relativistik, yang dimana rumusnya yaitu P sama dengan MOV per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Yang keduanya ada massa relativistik, dirumuskan dengan M sama dengan MO per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Dengan M-nya sebagai massa relativistik, V-nya persamaan momentum relativistik, MO-nya yaitu massa benda diam, V-nya kelajuan relativistik benda, dan C-nya kecepatan cahaya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 M dikali S pangkat minus 1. Prinsip relativitas khusus Einstein ini didasarkan pada dua postulat, yaitu kelajuan cahaya di dalam ruang dalam kurung bernilai sama, dan yang keduanya semua hukum fisika kovarian, yaitu berbentuk sama juga, yaitu bisa dirumuskan dengan C kuadrat sama dengan dalam kurung delta X per delta T pangkat 2 sama dengan dalam kurung delta X aksen per delta T aksen pangkat 2. Lanjut ke materi 4 pada bab 7, yaitu kesetaraan massa dan energi. Kesetaraan massa dan energi ini diturunkan langsung dari definisi energi kinetik EK, suatu benda yang dimana suatu benda yang bergerak untuk membawa benda yang tadinya diam sampai bergerak. Dirumuskan dengan EK sama dengan XO FD X, dengan F merupakan gaya yang bekerja dalam arah perpindahan dx, dan X menyatakan jarak yang ditempuh benda, karena gaya F merupakan kecepatan perubahan momentum, yaitu F sama dengan dp per d delta P. Nah, kemudian bisa dimodifikasi, yaitu dengan EK sama dengan XO dv dx per delta T sama dengan dvx. Energi diamnya yaitu MO sama dengan MOC kuadrat. Energi totalnya yaitu E sama dengan MC kuadrat sama dengan MOC kuadrat per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Bisa disimpulkan bahwa energi kinetik bendanya yaitu EK sama dengan MOC pangkat 2 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2 dikurang MOC kuadrat per dalam kurung 1 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2 tutup kurung MOC kuadrat. Menurut teori relativitas, energi dan massa dapat dipertukarkan. E sama dengan MC kuadrat. Kecepatan cahaya C sangat besar, sehingga massa M yang kecil dapat diubah menjadi energi yang besar. Nah, itu semua adalah penjelasan tentang bab 7 teori relativitas. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.